Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, mari kita ambil waktu sejenak, santai saja untuk seperti bercerita begitu. Salah satu yang membuat saya senang dalam hidup ini adalah ketika saya diizinkan untuk mendengarkan kisah perjalanan rohani dari sahabat-sahabat saya. Tentunya selain saya membantu para sahabat saya itu supaya menemukan jalan yang lurus, nah, tentunya saya juga mendapatkan banyak sekali inspirasi rohani, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat saya ini semakin berkembang dan bertumbuh dalam perjalanan iman saya. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk melihat perjalanan hidup rohani kita itu seperti memang sebuah perjalanan. Kita kan tahu ya, life is a journey. Hidup itu memang seperti perjalanan, tidak pernah berhenti. Nah, melalui simbol perjalanan ini mari kita coba untuk melihat apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita itu, dan tentunya yang selalu kita lihat adalah dalam perjalanan itu ada titik-titik di mana kita bisa berhenti atau bisa sejenak memaknai, memberi arti dari perjalanan itu. Itulah sebabnya saya mencoba untuk menawarkan ini ya, beberapa titik yang kita temukan di dalam perjalanan kita itu. Yang pertama yang kita lihat titiknya ya, tandanya itu adalah kata bertobatlah. Kata ini sangat penting. Mengapa? Karena dua tokoh dalam kitab suci itu menyebut Yohanes Pembaptis dan Yesus. Jadi undangan untuk bertobat. Mengapa kata ini penting? Karena ini menjadi pintu masuk. Kalau misalnya hati kita itu tidak bisa dibuka, kita tidak mau bertobat, tentunya sulit bagi kita untuk berkembang ya secara rohani. Memang kita harus rendah hati betul, membuka hati kita. Kita sadar betul sebagai orang yang berdosa. Itulah sebabnya tanda pertama yang kita lihat adalah kata bertobatlah. Lalu ketika kita melanjutkan perjalanan kita, ada tanda lain yang kita lihat. Tanda kedua, kata ini, percayalah. Saya ulangi, kata percayalah. Karena di situ kita mulai melihat ya, pengajaran dari gereja, kata-kata Tuhan Yesus dalam kitab suci, pewartaan para nabi, nasihat-nasihat baik dari guru-guru rohani kita, guru-guru spiritual kita di dalam gereja Katolik, mulai tumbuh rasa percaya. Dan kita yakin kepercayaan itu menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Nah, itu tanda kedua kelihatannya. Jadi kata percayalah. Kemudian kita terus melakukan perjalanan olah rohani. Lalu ditemukan tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu sedikit panjang ya, ada kalimatnya, bunyinya demikian. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita merasakan persaudaraan, persahabatan, komunitas yang baik, keluarga Allah, ya toh. Kita berjalan bersama sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Terasa sekali kedekatan, keintiman, keakraban.
kita yang berbeda bahasa, suku, latar belakang, profesi disatukan dalam keluarga besar Allah. Dan disitulah kita mulai merasakan, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita berbagi tentang kasih, kita bersolider kepada orang lain, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, kemudian karena saya menyebut ini adalah sebuah perjalanan, jangan hanya berhenti di situ. Tapi kita harus setia untuk melanjutkan perjalanan kita dengan mengikuti Tuhan Yesus. Karena dalam kitab suci juga dikatakan, Tuhan Yesus itu bersama dengan para murid dan para wanita-wanita yang lainnya berkeliling itu. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengajar di rumah ibadat, di sinagoga. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan, dan menunjukkan kuasa yang besar. Dan akhirnya orang-orang itu tidak hanya kagum atas pengajaran Tuhan Yesus dan kisah penyembuhan yang mereka lihat, tetapi mereka benar-benar melihat pribadi yang luar biasa, yang mengagumkan, yang mempesona. Itulah sebabnya kita tidak boleh tidak mengikuti Tuhan Yesus. Saya sangat terharu. Mengapa kok kita bisa menemukan pribadi ini dalam hidup kita? Sangat istimewa. Kadang-kadang saya tidak bisa berkata-kata. Mengapa Tuhan kasih saya Yesus dalam hidup saya? Dan saya ingin pengalaman yang sama juga dialami oleh para sahabat semua. Mengapa Tuhan kasih Yesus dalam hidup kita? Dan tugas kita sekarang, kita ikuti dia dengan setia, terus kemana dia pergi sampai menuju ke Yerusalem surgawi. Begitu saja para sahabatku, terima kasih karena selalu memberikan inspirasi bagi hidup saya. Mari kita berjalan bersama. Ada tanda pertama, bertobatlah. Tanda yang kedua, percayalah. Tanda yang ketiga, kerajaan Allah sudah dekat. Dan selanjutnya, kita setia mengikuti Tuhan Yesus. Janji ya, harus janji setia kepada Tuhan Yesus. Begitu saja. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bye-bye.